Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Kali ini kita akan membahas tentang notasi ilmiah dan bentuk akar untuk matematika kelas 9. Baiklah, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai pembahasan kita. Yang pertama kita akan bahas tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah disebut juga bentuk baku. Biasa digunakan dalam perhitungan bilangan yang sangat kecil atau sangat besar. Bilangan sangat kecil bisa kita temukan pada bilangan untuk ukuran misalnya mikroba atau bakteri. Sedangkan bilangan sangat besar kita temukan misalnya pada jarak antara bumi misalnya dengan matahari. Oke, bentuk umumnya adalah A dikali 10 pangkat M. Nah, A dikali 10 pangkat M. Ini bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya adalah A kali 10 pangkat M. Tuh. Dimana A-nya itu lebih dari atau sama dengan 1. Dan A-nya kurang dari 10. Sehingga A-nya itu antara 1 sampai dengan 9 ya. Jadi A-nya 1 karena lebih dari sama dengan 2. 2 ya. 2 di 3 ya. 4 sampai dengan 9. Tuh. Ya. Oke, itu. Terus kita ke contoh saja. Misalnya ada bilangan 4.000. Nah, kita bisa tulis dulu ini dulu deh. Ya. Ini bisa kita tulis menjadi 4 ya dikali 10. Nah, berapa? Ini kan A kali 10 pangkat. Berarti pangkat berapa nih? 1, 2, 3. Maka ini pangkat 3. Nah, seperti itu. Lagi, misalnya ada 4 juta misalnya. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk ilmiah. Perhatikan bilangan 4 juta ini adalah, kita lihat ini 4 karena A-nya kurang dari 10. 4 dikali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka 4 kali 10 pangkat 6. Terus berapa lagi? Misalnya bilangannya kita tambah di sini 1 miliar. Nah, 400 juta. Nah, ya, 400 juta. Aduh, gimana nulisnya? Nah, kita karena A-nya tidak boleh lebih dari 10, maka kita tulis 1,4 ya, 1,4 kali
10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi seperti itu untuk penulisannya. 1,4 kali 10 pangkat 9. Ini sebenarnya boleh sih kalau kita tulis 14 kali 10. Nah, karena ini 14 ada puluhan di sini, yang ini satuan karena A-nya kurang dari 10. Tapi kalau kita tulis A-nya menjadi puluhan berarti 10 pangkat 8. Ya. Oke, itu untuk bilangan yang besar. Bagaimana bilangan yang kecil? Ya, bagaimana bilangan yang kecil? Contoh 0, 0, 4. Nah, misalnya gitu. Jadi ini kita tulis berapa? 4 kali 10 pangkat 1, 2, 3. Karena pangkatnya di belakang koma, maka ini pangkat negatif 3. Itu. Bagaimana Pak kalau 0,003? Nah, ini bagaimana? Kita tulis 4,3 karena di A-nya. Ini adalah A-nya. Nah, karena tidak boleh apa? Tidak boleh berapa? A-nya kurang dari 10, maka A-nya satuan, yaitu 4,3 kali 10 pangkat berapa? Bagaimana menghitungnya? Kita hitung ini 1, 2, dan ini 3. Ya. Jadi 43 ini adalah satuan, 4,3. Berarti pangkatnya negatif 3. Seperti itu. Oke, tolong lagi. Ada contoh lagi 0, 0, 0, 0, 0, 6, 1, 3. Nah, ini gimana? Kita tulis komanya ada di sini. Jadi karena harus satuan ya. Nah, ini berantakan nih. Nah, ya 6,13 ya 6,13 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hitungnya adalah angka yang paling depan, yang satuannya 6. Maka pangkat dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5 negatif 5. Oke, untuk itu notasi ilmiah. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan halaman 6, latihan 4. Oke, pembahasan berikutnya adalah bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Mungkin kalian waktu di SD pernah lihat akar 4, akar akar misalnya akar 9, terus akar 16. Nah, bilangan akar ini merupakan menghasilkan bilangan rasional 4,
Akar 4 menghasilkan 2. Akar 9 ini menghasilkan 3. Nah, akar 16 menghasilkan 4. Nah, ini semuanya bilangan rasional. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Akar 2. Nah, kalian perhatikan akar 2 ini. Atau akar 3. Ya, akar 3. Akar 3. Nah, bilangan akar ini menghasilkan bilangan 1,4, ya kan? 1, 4, 2, dan seterusnya. Yang ini menghasilkan 1,73 dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini adalah bilangan irasional. Bilangan irasional. Ya, bilangan irasional. Nah, bentuk akar yang akan kita bahas adalah bentuk akar yang seperti ini, ya. Bilangan akar yang seperti ini, yaitu bilangan akar yang menghasilkan bilangan irasional. Oke, seperti ini, bukan bilangan akar yang selama ini kalian lihat seperti ini. Oke, yang pertama kita akan lihat bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Nah, menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar yang bagaimana yang bisa kita sederhanakan? Yaitu bentuk akar yang dapat dinyatakan dalam perkalian dua bilangan. Bentuk akar yang dapat dinyatakan dalam perkalian dua bilangan, di mana salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Oke, contoh. Akar 8. Nah, ini. Akar 8, bagaimana menyederhanakan akar 8? Akar 8 adalah bilangan irasional. Ini kita bisa sederhanakan. Yang pertama. Nah, katanya bentuk akar yang dapat disederhanakan adalah bentuk akar yang dapat dinyatakan dalam perkalian dua bilangan, di mana salah satu bilangan merupakan bilangan kuadrat. Nah, ini dua bilangan. Nah, 4 dikali 2. Nah, kan dua bilangan, 4 dan 2, di mana salah satu bilangannya adalah bilangan kuadrat. Nah, ini 4, bilangan kuadrat. Sehingga kita dapat akar 4 dikali akar 2. Nah, akar 4 dikali akar 2. Sehingga kita dapatkan akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2. Nah, ini bentuknya rasional, tetap 2 akar 2. Ya, 2 akar 2.
Seperti itu, 2